Halo, kembali lagi bersama Pak Dimas. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi kekongruenan dan kesebangunan. Bagian 1 tentang kekongruenan bangun datar. Oke, let's go, kita bahas. Oke, di sini ada contoh gambar yang kongruen. Perhatikannya ada 4 gambar di sini. Yang pertama, ada 2 persegi panjang yang kongruen. Ya, di sini ada 2 persegi panjang yang kongruen. Kemudian ada 2 persegi yang kongruen. Ada yang ketiga itu 3 bintang yang kongruen. Dan yang keempat ada 3 tabung yang kongruen juga. Ini keempatnya merupakan contoh gambar atau bangun yang kongruen. Selanjutnya ada contoh gambar yang tidak kongruen. Nah, di sini ada 2 persegi panjang yang tidak kongruen. Kemudian ada 2 segi 4 yang tidak kongruen. Ada 2 bintang ya harusnya di sini. 2 bintang yang tidak kongruen dan 2 tabung yang tidak kongruen juga. Oke. Jadi apa sih kongruen itu? Ya, 2 bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jadi kongruen itu ya sebuah atau 2 bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kongruen itu dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ya. Sama dengan dan ada alisnya. Oke. Contoh di sini misal A, B, C, D kongruen K, L, M, N. Artinya segi 4 ini kongruen ya, segi 4 A, B, C, D kongruen dengan K, L, M, N. Nah, untuk 2 bangun kongruen itu ada syaratnya ya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Jadi 2 syarat ini harus terpenuhi jika bangun datar ingin kongruen. Nah, ingat ya 2 syarat yang tadi ya. Biar ingat Bapak simpan di atas nih. Di sini ada trapesium ya, ada 2 trapesium A, B, C, D dan C, K, L, M. Nah, trapesium ini kongruen katanya. Nah, mari kita buktikan apakah benar 2 trapesium ini kongruen. Dari sekilas kita lihat kan kongruen itu apa syaratnya? Sisi bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut bersesuaian sama besar. Kita cek nih sisi-sisi yang bersesuaiannya terlebih dulu. Ya. Yang pertama, sini udah ada nih yang tulisan warna merah ya. Sisi AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian ya. AB dan JK. Jadi yang pertama itu sisi AB itu sama dengan JK katanya. Selanjutnya sisi mana lagi nih? Ya, tuh yang ini nih. BC ya. BC. BC itu samanya dengan mana nih? Dengan KL ya. Dengan KL. Kemudian sisi yang mana lagi? Ini ya. CD. CD sama dengan
L, M. Kemudian yang terakhir ya DA atau AD. Ya misalkan DA ya sama dengan MC. Nah, jadi 4 sisi yang bersesuaian. Udah semua ya? Nah, sisi yang bersesuaian udah nih semua. Berarti terpenuhi yang pertama. Nah, syarat yang kedua itu sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita cek di sini kan trapesium ada 4 sudut nih. Ya. Katanya sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Berarti pertama itu besar sudut D sama dengan besar sudut M. Terus mana lagi yang bersesuaian? Nah ini ya. Biar lebih kelihatan ya. Nih sudut A dengan C. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut C. Terus sudut B itu sama dengan besar sudut K. Kemudian sudut C itu sama dengan besar sudut L ya. Nah, ada 4 sudut. Ternyata 4-4-nya bersesuaian dan besarnya sama. Berarti syarat yang kedua juga terpenuhi. Artinya A, B, C, D atau trapesium ABCD itu kongruen dengan C, K, L, M. Ya, penulisannya disusun ya. Karena A itu tadi bersesuaiannya dengan J, B dengan K, C dengan L, D dengan M. Maka harus sama susunannya. Kalau mau diubah, misal B dulu. B, A, D, C misalkan. Itu kongruen harus diubah juga. Jangan J, K, L, M. Tapi K, J, M, L. Ya, jadi susunannya harus sesuai. Oke. Contoh lain. Ya, contoh satu nih. Syaratnya masih sama nih. Kalau misalkan ingin kongruen tuh dia ada 2. Menentukan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Ya, sama kayak yang barusan nih sebenarnya. Ada 2 trapesium, katanya kongruen. Kita harus membuktikan apakah sisi dan sudutnya bersesuaian. Ya. Nih yang pertama kita yang ini dulu nih sisi yang bersesuaian. AD. AD itu samanya dengan mana? WZ. Oke, good. Terus DC. DC dengan apa? ZY. Kemudian CB dengan YX. Dan terakhir BA atau AB itu sama dengan XW. Ya, sisinya udah nih bersesuaian. Terpenuhi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sudut-sudutnya nih. A dengan W berarti kan sudut besar sudut A sama dengan besar sudut W, kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut X, kemudian yang C dengan Y, dan yang D dengan Z.
Nah, ternyata sama nih atau sesuai besarnya. Berarti syarat yang kedua terpenuhi. Artinya trapesium ABCD itu kongruen dengan WX, Y, Z. Gitu. Lanjut ya, contoh kedua, mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Nah, di sini ada banyak nih ya bangun datar, kira-kira yang kongruen itu yang mana aja ya, mana dengan mana. Ya, berarti tinggal kita lihat aja nih gambarnya. Ya, di sini tadi kan kita membuktikan kalau di sini kita hanya menuliskan mana saja nih pasangan yang kongruen. Nih, kita lihat dulu nih yang A. Yang A kongruennya dengan yang mana ya? Ya, nih yang A itu kongruen dengan yang D ya. Nih berarti ini udah nih ya. Ini udah. Terus yang B. Ada pasangannya kah yang B? Yang B, oh ternyata gak ada ya. Oke, kita lanjut dulu nih yang C. C dengan yang mana? C dengan, ada nggak? C mungkin, kalau dengan J kayaknya J lebih besar daripada C. Gak ada ya. Gak ada nih kayaknya. Terus yang E, ada nggak temennya? Yang E tuh mirip dengan yang M ya, tapi kayaknya nggak sama juga ya. Yang F dengan G bentuknya sama tapi ukurannya beda. Berarti enggak. Berarti ini kayak F dengan G itu tidak kongruen. Berarti F tidak kongruen dengan G. H dengan, gak punya H apalagi ya. I dengan L mungkin ya. I kongruen dengan L. Nih, meskipun ya kelihatannya nih hanya letaknya saja yang diputar ya, berbeda. Ada lagi ya, yang lainnya berarti tidak kongruen. Nah, segitu saja dulu ya untuk kekongruenan bangun datar. Kita lanjutkan di video yang lain. Oke.